Masa intens investigasi. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Lesti melalui kuasa hukumnya resmi angkat bicara, merespon laporan Yoni Dores terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti pun mulai menunjukkan langkah hukum untuk membela diri dari tudingan serius sang pencipta lagu. Lantas seperti apa strategi hukum yang disiapkan Lesti untuk membela diri dari tudingan serius Yoni Dores yang sejak awal mengaku hanya ingin menuntut keadilan atas karya-karya ciptaannya? Akankah Lesti melaporkan balik Yoni Dores ke polisi karena merasa tuduhan itu keliru? Dan jika benar Lesti akan melaporkan balik Yoni Dores, apakah ini akan menjadi strategi Lesti untuk menjaga nama baiknya sebagai seorang diva dangdut tanah air? Sementara itu, seperti apa pula pihak Yoni Dores berharap bisa bertemu langsung dengan semua pihak terkait demi mengungkap siapa yang sebenarnya berada di posisi yang benar? Dan bagaimana pula Lesti yang tampak meminta doa terbaik untuk dirinya dalam menghadapi masalah hak cipta ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah sekian lama memilih diam, akhirnya untuk pertama kalinya Lesti melalui kuasa hukumnya resmi angkat bicara merespon laporan Yoni Dores ke pihak kepolisian terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti yang sebelumnya dilaporkan oleh sang pencipta lagu, kini mulai menunjukkan langkah hukum dalam menghadapi polemik yang menyeret namanya itu. Lantas seperti apa strategi hukum yang disiapkan Lesti untuk membela diri dari tudingan serius Yoni Dores yang sejak awal mengaku hanya ingin menuntut keadilan atas karya-karya ciptaannya? Adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya. Perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores, telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Setelah resmi diadukan ke polisi oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta, muncul pertanyaan besar. Akankah Lesti melaporkan balik sang pencipta lagu karena merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan keliru? Apakah langkah hukum balasan akan menjadi pilihan Lesti demi menjaga nama baik dan integritasnya sebagai seorang artis, apalagi kini dijuluki sebagai diva dangdut? Sampai saat ini kami tidak ada bicara mengenai akan melakukan upaya hukum. Tapi bisa nanti ditafsirkan ya. Tadi kan saya sudah sedikit singgung ya. Ya, itu silakan saja. Kan makanya fungsi dari surat tanggapan atas somasi itu kan sebenarnya untuk membuka peluang komunikasi sebenarnya. Apa sih yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi permintaan dari Bapak Yoni? Saya rasa dari manajemen sudah menyampaikan itu di dalam surat tanggapan atas somasi. Jadi silahkan saja kalau memang mau menghubungi, saya rasa cukup jelas. Surat somasi itu sudah dibalas pada tanggal 6 Maret 2025 dan sudah diterima pada tanggal 11 Maret 2025. Mau berbicara perdamaian, kami juga tidak merasa ada pertikaian sih sampai saat ini. Tidak ada yang namanya kami menyebutkan Bapak Yoni adalah musuh kami atau apa, itu tidak ada sama sekali. Silakan kalau mau berkomunikasi, kan sudah banyak ya dari instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan. Saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika pun memang mendapatkan undangan dari instansi yang berkaitan. Prinsipnya biar nanti proses aja Mas.
Kalaupun memang dari penyidik nanti akan memanggil, apakah itu IO, apakah itu siapapun orang yang bertanggung jawab, itu nanti biar proses yang akan menjawab. Ya, jadi kita tidak perlu berspekulasi bahwa nanti, oh ini harus dipanggil karena dia yang salah, ini harus bertanggung jawab, ini nggak kayak begitu. Nanti biar proses penyelidikan aja. Saya rasa teman-teman penyidik tahu kok harus memanggil siapa. Usai pihak Lesti muncul ke publik dan merespon terkait laporan Yoni Dores ke polisi dengan dugaan pelanggaran hak cipta, Lesti sendiri sebelumnya lebih memilih tak ambil pusing dalam menghadapi masalah yang datang dan lebih menghabiskan waktunya bersama suami dan anak, seperti salah satunya jalan-jalan ke luar negeri tepatnya di Paris, hingga menonton pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Cina beberapa waktu lalu di Stadion GBK Jakarta. Meski begitu, Lesti tampak meminta doa terbaik untuk dirinya saat diberondong pertanyaan oleh para awak media terkait masalah yang kini sedang dihadapinya. Udah yuk. Makasih Kak. Makasih ya, makasih. Thank you. Di saat Yoni Dores meminta dan menggandeng Deo Lipa untuk menjadi kuasa hukum dan memperkuat langkah hukum yang akan ditempuh. Lantas seperti apa tanggapan Isdahlia atas prahara hak cipta antara Lesti Kejora versus Yoni Dores? Benarkah Lesti sempat menghubungi dirinya saat baru saja disomasi oleh Yoni Dores? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah belum tuntasnya polemik hak cipta antara Yoni Dores dan Lesti Kejora, pedangdut senior Isdahlia beberapa waktu lalu juga akhirnya angkat suara. Sebagai penyanyi asli lagu Bagai Ranting yang kering ciptaan Yoni Dores, Is mengaku belum memahami secara detail terkait persoalan hukum yang terjadi. Ia mempertanyakan dasar gugatan tersebut. Apakah karena penayangan di televisi atau unggahan digital? Yang mengejutkan, Is mengungkap kini dirinya tak lagi diizinkan menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni di televisi, meski beberapa di antaranya sempat ia populerkan. Terkait konflik Lesti, Is menyebut Lesti pernah curhat kepadanya bahwa ia telah menerima somasi dari Yoni Dores, namun Is belum bertemu langsung dengan Lesti maupun Yoni untuk mengetahui isi dan kronologi lengkap dari kasus ini. Gini, kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya, tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun belum boleh nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang atau si penciptanya juga, karena menurut aku tuh jujur, aku selalu ngomong di grup yang semua ada pencipta, ada pemusik, aku bilang rindu kebersamaan antar sesama seniman, karena kan biar bagaimanapun kan penyanyi sama pencipta itu sama-sama saling membutuhkan. Sebenarnya kalau lagunya si pencipta ini didaftarkan di LMK dan LMKR, sebenarnya hasilnya nanti akan di sana gitu. Tapi kalau umpamanya kayak Mas Yoni atau apa mungkin nggak mendaftarkan, ini bisa terjadi. Terus kayak kalau umpamanya mau membuat recycle atau mengcover memang harus izin. Tapi aku nggak tahu kalau case-nya Lesti ini seperti apa. Lesti hanya nyanyi di TV, orang yang posting, atau Lesti membuat cover posting di YouTube-nya dia. Karena aku yang tahu Lesti nyanyinya waktu di Indonesia. Jadi tapi aku nggak tahu nih
yang dilaporkan yang mana ya, tapi aku sendiri pun kayak karena kayak mau nyanyi lagu orang yang bagaimana tuh kayak ada rasa ketakutan untuk kayak gini. Jadi aku bener-bener nih seorang penyanyi nih sekarang menunggu kejelasan daripada aturan supaya kitanya enak gitu ya. Karena jujur kalau aku sih semuanya pengennya berbagi lah semua ya kan, pencipta dapat, pemusik dapat, penyanyi dapat, karena biar bagaimanapun ini adalah pekerjaan kita. Kalau pekerjaannya harus mendapat imbalan ya, tapi sebenarnya ini juga kewajibannya LMA dan LMKN, karena aku sih pengennya nih kita bersatu untuk mempertanyakan LMA dan LMKN ini. Setiap kali mensurat kita itu reportnya ada, ini dari mana nih bisa ada jumlah ini gitu. Kalau aku pengennya mudah-mudahan lah dengan adanya seniman-seniman sekarang di DPR, karena kan DPR itu adalah tempat untuk membuat undang-undang, mudah-mudahan ada kejelasan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Dampak perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora kini mulai dirasakan Yoni secara langsung. Ia mengaku mendapat hujatan dari netizen dan bahkan ancaman boikot lagu-lagunya oleh salah satu stasiun televisi. Yoni terkejut karena merasa tak bermasalah dengan pihak televisi dan menyayangkan reaksi publik sebelum proses hukum selesai. Ia menilai situasi ini mulai mengarah pada pembunuhan karakter, padahal niat awalnya hanya ingin mengklarifikasi penggunaan lagunya. Selain itu, polemik antara Yoni Dores dan Lesti Kejora juga menyeret nama asisten Yoni, yaitu Pepi. Ia sempat menuai sorotan karena berbicara dengan nada tinggi terkait kasus tersebut. Namun, Pepi telah menyampaikan permintaan maaf kepada Lesti, menegaskan tak ada niat memojokkan, dan menyebut ekspresi emosionalnya kemungkinan hasil editan. Lagu-lagu saya mau diboikot, terutama sama Indosiar ya, Ibu Sibi. Ya saya kaget. Kagetnya apa? Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan Ibu Sibi gitu kan. Jadi misalnya kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Tapi kan masalahnya ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau di-boikot semua juga. Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan apa saya salah apa benar kan, masih belum ada jawabannya. Jadi kayaknya apa pembunuhan karakter gitu kan, sampai ada itu. Oh gimana nih Pak Yoni sekarang, narasi yang terakhir apalagi saya keadaannya sakit parah gitu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja ya. Saya anggap ya mereka tidak tahu gitu, tidak tahu masalahnya, karena yang punya persoalan pun nggak tahu masalahnya gitu, apalagi orang lain kan gitu. Nah seperti sekarang Lesti sendiri tahu nggak sih sebenarnya apa nih masalahnya gitu, kok jadi melebar soal dia nyanyi di TV di mana? Nggak ada, saya nggak itu. Ya kita kan sesama manusia, dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu seperti ya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu sowan doang. Terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan kakak mungkin ya? Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu. Padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Jadi kalau tahu, bukan minta maaf lagi deh, saya marahin habis. Karena waktu wawancara saya nggak ikut ke Poldanya waktu itu. Kalau waktu ada pertama saya, kali. Pertama kali. Kalau ada nggak mungkin terjadi itu. Sampai bilang, ngapain itu bahasanya kayak gitu? Oh, gua nggak ngerasa. Nggak ada urusan soal itu, tapi kita pihaknya ke lagu aja gitu ya Om? Iya, kalau begitu saya marahin habis. Bilang apa? Gua nggak merasa kalau Lesti itu artis gua. Kenapa? Kayak ada bahasa bakul apa? Saya juga dengarnya ngilu.
Dan di tengah-tengah badai pemberitaan yang menimpa sang anak hingga beberapa pihak pun muncul. Lantas seperti apa pula Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora, yang muncul ke publik untuk meminta doa untuk sang putri? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah badai pemberitaan yang menerpa sang putri, sosok ayah Kejora akhirnya angkat bicara. Saat dihampiri awak media, Endang Mulyana tampil tenang. Dengan nada lirih, ia memohon doa terbaik untuk Lesti dan menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak. Ia juga meyakinkan bahwa kondisi putrinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Tak lupa, sebagai ayah yang penuh kasih, Endang Mulyana menyampaikan pesan tulus untuk Lesti agar tetap sabar dan tegar dalam menghadapi segala ujian yang sedang dihadapi. Semuanya, pasang badan masih buat doain aja deh, doain aja. Ayah kecewa nggak ya? Baik-baik aja. Ayah kecewa nggak ya? Ya. Healing juga nggak sih ke London nih? Ayah atas kaki kecewa nggak ya? Terima kasih ya. Akan disoskan cari keluargaan nggak ya? Pasang badan masih ya untuk Baik-baik aja. Mohon maaf ya. Doain aja. lagi ngapain ya? Lagi ngapain ya? Ya nggak ada. Hati-hati. Alhamdulillah baik-baik aja alhamdulillah. Ada Dede Lesti gimana ya? Ayah, katanya kabarnya pagi sudah lama. Apakah benar? Nggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya makasih ya. Pesan-pesan aja ya ayah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber